Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebelum berbincang kembali bersama Prof. Karim dan juga Mas Hanta Yuda, kita akan memasuki segmen interaktif bersama dengan pemirsa TV One. Kita tunggu apakah sudah ada pemirsa TV One yang menghubungi kita. Oke, tampaknya sudah ada suara ring telepon nih Andro ya, kita terima dulu. Halo, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Purnomo. Oke, silakan Pak Purnomo. Ya, saya akan sedikit menyampaikan pendapat. Jadi mengenai Pilpres, siapapun Pilpresnya, apabila Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersaing dan ada juga dari Pilpres lain, calon lain, itu 99% yang jadi itu Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersanding berdua, 99% jadi. Artinya yang saya sampaikan di sini, siapapun yang menjadi presiden, beliau berdua ini, dengan alasan akar rumput tidak bisa dibohongin lagi zaman sekarang. Bagaimana tulusnya orang semua tahu. Bukan kita melecehkan kandidat lain atau meremehkan. Baik. Makanya siapapun yang mengusung partai, Baik. kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu yang akan jadi. Poinnya sudah kami terima, Pak Purnomo. Terima kasih Pak Purnomo sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Pak Purnomo. Kami ajak lagi masyarakat yang ingin bergabung via sambungan telepon. Kami mohon juga bagi pemirsa yang sudah tersambung, volume TV-nya tolong dikecilkan. Halo, apakah sudah ada yang tersambung? Halo, selamat petang. Kita libatkan masyarakat juga. Dengan Bapak siapa? Pak Dudung Abdul Qadir. Di mana Pak lokasi Pak? Saya di Kota Bekasi. Baik. Jawa Barat. Siapa menurut Bapak yang paling unggul antara tiga pasang ini? Kalau saya bukan siapa, saya ingin menambahkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Makarim dengan Kang Han, bahwa ada faktor-faktor lain yang akan menentukan keberhasilan seorang capres. Tidak hanya Ganjar, siapa tadi yang BUMN, Erick Thohir, atau Prabowo, siapa namanya dengan Puan atau Anies dengan siapa satu lagi tadi Anies dengan AHY. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, seperti bisa jadi nanti ada Ganjar dengan Hovifah atau Anies dengan Hovifah. Kenapa saya menyampaikan begini? Hovifah memiliki investasi politik di kelompok muslimat perempuan Nahdlatul Ulama dan memecah suara Jawa Tengah, memecah suara Jawa Timur. Ini harus diperhitungkan. Jadi teman-teman tim sukses nih, kami memiliki feeling politik bahwa Hovifah pun harus diperhitungkan. Kan saya dukung Hovifah, tapi saya melihat kalangan Nahdlatul Ulama ini belum karena yang akan mau dengan serius atau tidak serius seperti ketua partai PKB Muhaimin, saya pikir di kalangan NU-nya dukungannya kurang rendah. Tapi bisa jadi nanti dimunculkan adalah Hovifah Indar Parawansa sebagai wakil dari kelompok perempuan yang kuat. Bisa jadi dengan Prabowo, bisa jadi dengan siapapun, tergantung dengan komunikasi politik. Tapi yang paling penting bagi kami, di rakyat di bawah, menyusun sebuah strategi politik yang kuat, sehingga tidak terjadi dua blok yang terus-terusan berseteru dan tidak bisa disatukan. Kami ingin belajar demokrasi yang sangat luar biasa, berdemokrasi yang berkarakter, berdemokrasi yang mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Dudung dari Bekasi. Langsung kita mendengar tanggapan dari narasumber kita. Saya pertama ingin ke Prof. Karim terlebih dahulu. Pertanyaan pertama mungkin kita tanggapi dulu nih terlebih dahulu Prof. Karim. Siapapun begitu, tampaknya kalau Prabowo dan Ganjar ini akan menjadi satu-satunya yang akan menang gitu, yang akan muncul. Dua-duanya ini adalah calon yang sangat kuat sekali. Tanggapan dari Prof. Karim.
Ya menurut saya kalau menang belum tentu ya, tetapi kalau lolos pasti, karena PDIP saja sudah pasti lolos, apalagi ditambah dengan Gerindra gitu ya. Nah, tetapi apapun jawabannya, jawab pertanyaan Pak Dudung, pertanyaan Pak Purnomo, itu kan menambah opsi saya bilang ya, menambah opsi poros yang bisa dibangun, menambah opsi pasangan yang bisa ditandingkan. Tetapi pertanyaan pertama tadi belum selesai, apakah hanya sekedar ingin ikut serta dalam Pilpres, ini mudah. Tetapi lebih tidak mudah adalah ketika ingin menjawab apakah ingin memenangkan Pilpres. Sebab terus terang ya, pendekatan dalam pola koalisi selama ini terlalu strukturalis. Nah, padahal kita tahu, Mas Hanta sering memaparkan hasil risetnya, tokoh-tokoh yang menggenggam kartu truk partai ini, elektabilitasnya rendah. Ini persoalan. Bagaimana mungkin hanya karena ketua partai lantas digadang-gadang menjadi ketua calon presiden, jabatan kemasyarakatannya masih nol gitu ya. Nah, yang kedua, di luar itu ternyata banyak tokoh yang tingkat elektabilitas, popularitasnya lebih bagus, tapi tidak punya partai. Coba sekarang misalnya, kalau pasangan Ganjar dengan Anies, partai mana yang akan mengusung gitu kan? Mereka belum punya truk. Sama saja dengan pasangan misalnya dalam peta ini antara Anies dengan AHY. Apa cukup dengan 59 kursi? Kan tidak. Lalu siapa yang akan mendukung ini? Betul di luar masih ada PKS, tapi kan belum tentu ke sana. Jadi sekali lagi menurut saya ini masih cair. Tetapi kalau misalnya, kalau boleh saya menambahkan, kalau misalnya penanganan COVID disebut sebagai salah satu kriteria untuk menilai kelayakan seseorang menjadi calon presiden, Ridwan Kamil harus disebut dong. Bukan hanya karena dia gubernur saya, tetapi realitas Jawa Barat sebagai provinsi penyumbang suara terbanyak dalam pemilu 2019, ditambah dengan keberhasilan memvaksinasi ratusan ribu orang, itu harus pertimbangan. Jadi artinya menurut saya masih terlalu banyak opsi. Itulah sebabnya saya bilang, peta-peta mapping-mapping yang dibuat seperti ini, persis seperti kandungan yang berusia 2 bulan. Baik. Baru gerak-gerak, baru riak-riak, tapi masih jauh dari punya rupa, dan masih jauh dari mengkristal. Tanggapan saya seperti itu. Baik Prof. Karim, menarik ini. Ada dua nama yang ternyata dimunculkan. Ada Ridwan Kamil, kemudian ada Hovifah Indar Parawansa. Mas Hanta, tanggapannya sesaat lagi Mas Hanta. Kami ingin tahu apakah format ini masih akan berubah karena situasinya begitu cair. Kami juga akan melibatkan Anda, pemirsa, yang ingin nelpon langsung memberikan komentarnya mengenai dialog kami sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa.